Halo, apa kabar? Kali ini kita akan coba bedah salah satu kitab yang paling unik dan dalam di Alkitab, Injil Yohanes. Nah, kalau biasanya kita baca kisahnya dari darat, sekarang kita akan coba lihat dari perspektif yang beda banget, dari atas, dari pandangan mata seekor Raja Wali. Oke, langsung aja ke intinya. Jadi begini, kalau Injil Matius, Markus, dan Lukas itu ibaratnya ngasih kita pandangan horizontal, cerita tentang siapa Yesus selama di bumi. Nah, Yohanes ini beda. Dia ngasih kita pandangan vertikal. Dia mulai ceritanya dari kekekalan, bahkan sebelum dunia diciptakan. Dan inilah kunci pertama kita buat ngertiin Injil ini. Sejak dulu, gereja mula-mula itu cerdas banget. Mereka melambangkan Injil Yohanes dengan seekor Raja Wali. Kenapa? Ya, karena seperti Raja Wali, Injil ini tuh terbang di level yang sama sekali berbeda. Coba deh bayangin seekor Raja Wali yang melayang tinggi di angkasa. Dia bisa lihat semuanya, gambaran besarnya. Nah, itulah yang Yohanes lakukan. Dia ajak kita terbang tinggi, melampaui detail-detail di darat, buat melihat cetak biru ilahi yang luar biasa. Pertanyaannya bukan lagi cuma apa yang Yesus lakukan, tapi siapa Yesus sebenarnya dari kacamata surga. Dari ketinggian surgawi inilah Yohanes memulai ceritanya. Bukan di kandang domba di Bethlehem loh, tapi di awal dari segala awal. Dengan sebuah konsep yang dahsyat banget buat orang Yunani waktu itu. Logos. Jadi, apa sih Logos itu? Nah, ini jenius banget. Buat orang Yunani, Logos itu adalah nalar kosmis, prinsip rasional yang bikin alam semesta ini teratur. Buat orang Yahudi, kata itu mengingatkan mereka sama firman Allah yang penuh kuasa dan aktif mencipta. Yohanes mengambil konsep yang dimengerti dua budaya besar ini, lalu dia kasih makna yang baru dan radikal. Cuma dalam satu ayat ini, Yohanes langsung melempar 3 klaim yang bikin gempar. Pertama, Logos itu kekal. Dia udah ada pada mulanya. Kedua, Logos itu bersama-sama dengan Allah. Pribadi yang berbeda, tapi dalam satu hubungan yang sempurna. Dan ketiga, ini yang paling mengejutkan. Logos itu adalah Allah. Dia punya hakikat yang sama dengan Allah. Nah, ini dia poin kuncinya. Yohanes mengambil sebuah konsep filsafat yang abstrak, lalu dia bilang, "Hei, Logos ini bukan sesuatu, bukan cuma energi atau ide. Logos ini adalah seseorang, pribadi ilahi yang hidup, yang kemudian turun dan masuk ke dalam panggung sejarah manusia. Ini mengubah segalanya." Oke, sekarang bayangin Raja Wali kita tadi menukik turun. Dari pandangan kosmis yang tinggi, kita sekarang lihat pelayanan Yesus di bumi. Tapi, Yohanes itu pemilih banget. Dia nggak catat semua mujizat. Dia cuma pilih beberapa dan menyebutnya tanda. Kenapa ya? Dia pilih 7. Angka 7 dalam tradisi Yahudi itu sering banget berarti kesempurnaan atau kelengkapan. Dan perhatikan, Yohanes nggak menyebutnya mujizat atau perbuatan ajaib. Dia menyebutnya tanda atau semeion dalam bahasa Yunani. Kenapa? Karena setiap perbuatan ini bukan cuma soal pamer kuasa, tapi menunjuk ke sebuah kebenaran yang jauh lebih dalam tentang siapa Yesus sebenarnya. Coba lihat deh polanya. Tanda-tanda ini seperti membangun sebuah kasus, ya kan? Mulai dari mengubah air jadi anggur, lalu menunjukkan kuasanya atas penyakit, alam, bahkan hukum agama. Sampai puncaknya, yang paling mustahil, membangkitkan Lazarus dari kematian. Setiap tanda ini seperti rambu di sebuah peta iman yang semuanya mengarah ke satu tujuan, menunjukkan bahwa Yesus ini punya kuasa, bahkan atas musuh terakhir kita, yaitu kematian. Nah, setelah Yesus menunjukkan siapa dirinya lewat tanda-tanda, sekarang giliran dia menyatakannya langsung lewat kata-kata. Dan cara dia menyatakannya, wow, ini adalah klaim yang paling berani, paling mengguncang yang bisa dibayangkan oleh seorang Yahudi pada zaman itu. Setiap kali Yesus bilang, "Akulah," atau ego eimi dalam bahasa Yunaninya, itu bukan sekedar perkenalan diri. Dia menggunakan frasa yang sama persis dengan nama kudus Allah saat menyatakan diri kepada Musa. Ingat? YHWH, aku adalah aku. Jadi, ini adalah klaim keilahian yang paling gamblang. Yuk kita lihat apa saja yang dia klaim. Artinya, dia adalah satu-satunya yang bisa memuaskan kelaparan jiwa kita yang paling dalam. Artinya, cuma dia satu-satunya petunjuk jalan keluar dari kegelapan dan kebingungan hidup. Maksudnya, dia adalah akses satu-satunya, jalan masuk yang eksklusif untuk kita bisa sampai ke hadirat Allah. Dia adalah pelindung pribadi kita, yang bukan cuma menuntun, tapi rela mati demi domba-dombanya. Perhatikan, dia bukan cuma bilang dia memberi hidup, dia bilang dia adalah sumber kehidupan. Itu sendiri, kekuatan yang sanggup mengalahkan kematian. Ini klaim yang total. Dia adalah paket lengkap. Satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran, satu-satunya hidup yang sejati menuju Bapa.
Dan yang terakhir, dialah sumber kehidupan kita. Seperti ranting yang nggak bisa hidup tanpa pokoknya, kita pun nggak bisa berbuah atau hidup sejati tanpa melekat padanya. Semua tanda-tanda tadi, semua klaim akulah yang luar biasa itu, semuanya mengerucut pada satu momen puncak dalam Injil Yohanes, kayu salib. Tapi, dalam pandangan Sang Raja Wali, ini bukan momen kekalahan. Justru sebaliknya, ini adalah momen penobatannya. Inilah pertanyaan besar yang diajukan Yohanes. Sementara dunia melihat seorang korban yang kalah dan tak berdaya, Yohanes justru memperlihatkan seorang raja yang sedang naik tahta. Momen penyaliban adalah momen peninggian, di mana kemuliaannya justru terpancar paling terang. Paradoks kan? Dan dari atas tahta itulah, Yesus menyerukan satu kata terakhir dalam bahasa Yunani. Ini bukan rintihan putus asa, ini adalah pakai kemenangan, tetelestai. Kata ini artinya dalam banget. Dulu kata tetelestai itu biasa ditulis di atas surat utang yang sudah lunas, dipakai oleh seorang hamba untuk melapor pada tuannya, tugas sudah selesai dengan sempurna. Dan diteriakan oleh seorang komandan di medan perang untuk mengumumkan kemenangan sudah kita raih. Jadi, ini adalah deklarasi kemenangan total. Utang dosa lunas, misi tuntas, maut dikalahkan. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, dari sang logos di awal mula, lalu turun lewat 7 tanda yang membangun argumen, dipertegas dengan klaim akulah yang berani, sampai ke pekik kemenangan tetelestai di kayu salib, seluruh Injil Yohanes itu dirancang untuk membawa kita ke satu titik pengambilan keputusan. Ini bukan cuma informasi, ini adalah sebuah undangan pribadi. Pertanyaannya sekarang, setelah melihat semuanya ini, apa jawaban Anda?